Perkenalkan, nama saya Astrid Nolita Nome, NIM 2003020071, kelas 1C, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang review buku ke-16. Sosiologi, Wacana, dan Filsafat Publik. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi, atau dipertahankan sampai dikembangkan lebih komprehensif. Sosiolog menguji teori-teori ini terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejauh mana mereka masuk akal dan dapat diterapkan. Teori sosiologis atau paradigma adalah cara untuk memahami pengaruh kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Istilah ilmu dalam tanda kutip untuk garis bawah, ilmu tidak bebas nilai, yaitu diinformasikan oleh bias teoritis dan metodologis dari peneliti dan dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan peneliti. Poinnya akan dielaborasi nanti dalam beberapa bab berikutnya. Post-strukturalis misalnya berpendapat bahwa pengamatan atau ilmuwan memaksakan kerangka konseptualnya pada apa yang sedang diamati dan membatasi apa yang dapat dikatakan sains kepada kita tentang dunia alam, fisika, dan sosial. Hiller mempertahankan lensa yang digunakan aktor sosial untuk menafsirkan dunia di sekitar mereka dan memahami hubungan sosial mereka dengan orang lain disebut sebagai ideologi. Ideologi terdiri dari serangkaian nilai, asumsi, dan keyakinan yang membantu aktor sosial untuk memahami fenomena sosial kompleks yang mereka amati dan hadapi dalam interaksi mereka sehari-hari. Sebagai ilmu, sosiologi mengembangkan teori yang menjelaskan dunia sosial. Tujuan dari sosiologi adalah untuk menawarkan objektif dan nilai netral lakun dari dunia sosial melalui istilah dan konsep yang tidak seragam. Pengetahuan sosiologis bersifat objektif dan subjektif. Apa itu ideologi? Menurut Berger, mengemukakan ideologi adalah salah satu konsep sentral dalam teori sosiologis. Ideologi dicirikan oleh selektivitas sebagai pelaku sosial yang pengalamannya berbeda karena misalnya hubungan keluarga, nilai dan kepercayaan, tingkat pendapatan, tempat tinggal, dan pekerjaan kita cenderung melihat dunia dan masalah sosial dan menafsirkannya secara berbeda. Karena itu, kita cenderung mengabaikan bagaimana fenomena yang sama dipahami secara berbeda oleh orang lain yang interpretasinya didasarkan pada nilai dan perspektif yang berbeda. Artinya, kita tidak bisa melihat dan memahami dunia dari perspektif lain, meskipun kita semua memiliki kita sendiri ideologi dan cara dalam memandang dunia. Dalam setiap masyarakat dan atau negara bangsa, pandangan tertentu dianggap lebih penting dan dominan daripada yang lain. Pandangan dan ideologi kelompok dominan mempengaruhi cara kita memahami diri kita sendiri sebagai warga negara bangsa melalui kendali mereka atas produksi pengetahuan di media dan sekolah. Seperti yang dipertahankan oleh Berger, ideologi merasionalisasi kepentingan beberapa kelompok di atas yang lain. Ini mempelajari masyarakat sebagai entitas yang berada di luar individu dan berdiri di atasnya. Objektif misalnya dalam hal ini tingkat bunuh diri, perceraian, dan putus sekolah, dan sebagai hal yang dihasilkan melalui tindakan individu atau objektif. Sosiologi mempelajari faktor-faktor dan struktur serta periode sejarah yang telah menghasilkan awal dan kemajuan sebagai disiplin ilmu sosial dan pelembagaannya sebagai subjek akademik. Ide dan teori sosiologis juga telah dibentuk oleh proses sosial, politik, dan ekonomi yang sama pada awalnya, menyebabkan kemunculannya selama abad ke-19 sebagai suatu disiplin dan perkembangannya sejak saat itu. Sosiologi telah dipengaruhi oleh perubahan struktural,
ideologi, dan sejarah besar seperti industrialisasi, urbanisasi, revolusi ilmiah, revolusi politik, kapitalisme, nasionalisme, kolonialisme, postindustrialisme, feminisme, gerakan Gairit, gerakan mahasiswa, gerakan hak-hak sipil, dan pasca kolonialisme. Proses dan perubahan ini sangat mempengaruhi. Yang pertama, bagaimana sosiolog mengkonseptualisasikan, berteori, dan menganalisis dunia. Yang kedua, bagaimana aktor sosial berinteraksi dengan dunia. Dan yang ketiga, bagaimana individu dan kelompok memandang diri mereka sendiri di dunia. Secara umum, sosiologi berkaitan dengan proses sosial dan struktur khususnya. Yang pertama, bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam konteks institusi sosial, misalnya keluarga dan organisasi, misalnya pemerintah. Yang kedua, bagaimana individu dipengaruhi oleh struktur sosial, misalnya ekonomi. Dan yang ketiga, bagaimana mereka juga mempengaruhi struktur sosial dan mengubah struktur masyarakat. Sosiologi terdiri dari subjek yang luas dan beragam, dan generalisasi sederhana tentangnya secara keseluruhan patut dipertanyakan. Sosiologi adalah bidang yang kontroversial, dan sosiolog telah mempelajari dan memeriksa hubungan kontroversial dan masalah kompleks. Ada banyak ketidaksepakatan di antara sosiolog dari tradisi teoritis yang berbeda tentang misalnya bagaimana masyarakat diatur dan bagaimana masyarakat mempengaruhi kehidupan individu. Beberapa sosiolog telah mengadopsi lensa ilmiah untuk menjelaskan kekuatan fundamental yang telah membentuk masyarakat manusia di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Pada saat yang sama, ide-ide yang ditolak dan dikritik sekaligus kehidupan kembali dengan cara baru dan dalam kondisi sosial ekonomi baru. Ini disebut pergeseran paradigma. Sosiologi mengkonseptualisasikan perubahan yang telah membentuk teori dan konsep sosiologis menjadi tradisional, modern, dan postmodern. Faktor dan zaman sejarah. Tunen menegaskan sosiologi adalah disiplin ilmu kesadaran diri yang diciptakan untuk mengeksplorasi transformasi masyarakat dari masyarakat agraris ke kapitalisme industri atau yang disebut modernitas. Dalam beberapa tahun terakhir, sejak 1960-an, sosiolog telah berteori tentang bagaimana perubahan dalam masyarakat modern telah mengubah struktur lembaga ekonomi, norma budaya, dan hubungan sosial di era postmodernitas. Untuk saat ini, cukup untuk mengatakan bahwa modernitas adalah periode di mana sains yakni dapat menyelesaikan semua penyakit manusia dan masalah sosial. Postmodernitas mengacu pada periode di mana tujuan modernitas dipertanyakan berdasarkan kritik terhadap sains dan keyakinan bahwa sains tidak bebas nilai dan tidak mampu menyelesaikan masalah umat manusia. Kami mengeksplorasi ide-ide ini secara lebih rinci di bab-bab berikut. Kritik atau kritik dalam menggunakan populer dipahami sebagai mengevaluasi sesuatu secara negatif. Dalam buku ini, istilah tersebut berarti analisis yang cermat. Karenanya mengkritik merupakan upaya pemahaman objektif untuk menentukan manfaat, kesalahan, dan atribut analisis lainnya. Ini berarti mempelajari sifat sesuatu untuk menentukan ciri esensialnya dan hubungan di antara mereka. Dan kritik kami mencoba memisahkan fakta untuk membuat keputusan atau penilaian. Transnasionalisme, konstruksi dan produksi identitas nasional dan etnis dipengaruhi oleh konsekuensi globalisasi. Meningkatnya migrasi global telah menambah keragaman budaya, ketidaksetaraan ekonomi, dan kekuasaan perbedaan secara nasional dan lokal, menghasilkan pembentukan identitas transnasional. Globalisasi ekonomi juga memiliki efek negatif yang luar biasa pada dunia ketiga dan di negara-negara berkembang yang telah menghasilkan perlakuan yang berbeda dari individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam sistem politik, budaya, ekonomi, dan pendidikan, transnasionalisme adalah wacana menganalisis pergerakan manusia, ide, barang, modal, dan jasa lintas negara bangsa dalam konteks globalisasi.
mendefinisikan transnasionalisme sebagai proses yang terdiri dari hubungan sosial multi-threaded yang menghubungkan kelompok-kelompok di dalam dan di antara negara bangsa melalui bidang sosial melintas dan memotong batas-batas geografis, budaya, dan politik, dan didasarkan pada banyak hubungan ekonomi, sosial, organisasi, agama, dan politik. Transnasionalisme adalah perspektif teoritis yang menyelidiki hubungan dan institusi sosiopolitik sosial politik serta keragaman dan ketidaksetaraan etnis, rasial, kelas, dan gender dari perspektif lokal atau global. Transnasionalisme dipengaruhi oleh gagasan transmigrasi. Sekian sedikit penjelasan buku ke-16 dan terima kasih.